Jeleknya adalah dia akan menginput data yang dari 10 orang ini. Jadi dia nggak ngerti kurang lebih seperti apa yang kita mau. Ibaratnya dia belajarnya itu bingung. Bingung ya. Nah, karena kan banyak kebutuhan masing-masing orang. Masing-masing orang beda. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di sini kita bahas tips dan trik gimana teman-teman bisa scale up sebagai seller online yang harus update terus dengan algoritma terus berubah. Dan hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang keren banget dari AI Growth ya, yang kita akan bahas gimana caranya pakai AI buat jualan. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan subscribe ya jadi Botakers, karena di sana banyak video-video daging yang nggak ada di publik ya. Jadi teman-teman bisa scale up, naikin omset jadi ratusan juta di Botakers ya, di video-video di sana. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan dari AI. Boleh introduce dong, perkenalkan namanya. Oke. Kalau nama gue Adrian kok. Adrian dari aigrowth.id ya. Ini Betul. di channel Instagramnya sama ya? Betul, sama. Ada di tempat lain, di TikTok atau di mana? Di TikTok ada, di Threads ada, di YouTube juga ada. Wah. Cuma kita fokusnya di IG sama Threads sekarang. IG dan Threads. Threads ya. Oke, menarik. Berarti Adrian dan Adriel. Adrian. Kalian kembar ya? Ya, banyak yang bilang gitu, Banyak banyak yang yang bilang gitu. ngomong mirip gitu loh. Padahal kita teman sih dari SD. Betul. Jadi kita build ya bisa dibilang media, bisa dibilang apa ya? Yang penting intinya kita tujuan Edukasi. utamanya sih mengedukasi sih, mengajarin orang gimana bisa pakai AI. Oke. Iya. Nah, ini menarik banget ya, apalagi dari kacamata sebagai online seller. Yes, Nah, betul, backgroundnya itu. gimana sih ya, ini langsung mungkin sebagai seller itu harus menanggapi AI ini sebenarnya seperti apa sih? Gimana cara bantu seller dalam jualan? Nah, intinya kayak gitu. AI itu sebenarnya ChatGPT atau apa sih AI? Sebenarnya kan AI itu kecerdasan buatan kok. Ya, Nah, salah satu AI model itu adalah ChatGPT. oke. Jadi AI itu bukan cuma ChatGPT kok. Ya, Banyak banget model-model lain. oke. Tapi yang umum sekarang kita gunakan dan yang mungkin yang paling pertama Ya. booming itu adalah ChatGPT kok. ChatGPT atau DeepSeek? Dari secara apa nih? Enggak, Boleh. maksudnya versus ya. Kalau secara sekarang gue pakai banyak di ChatGPT kok. Karena dia lebih reliable, kayak bisa kayak all rounder gitu loh. Bisa Oke. pakai banyak hal. Lebih murah mana sih? Lebih murah DeepSeek karena dia bisa lebih gratis biasanya. Bisa gratis. Oh, bisa gratis kalau DeepSeek. Bisa. Kalau ChatGPT limitnya jauh lebih kecil. Kalau yang gratisnya? Iya, betul. ChatGPT juga gratis, cuman ada limitnya, limitasinya. Ya, Kayak gitu. Berarti, Hmm. nah kalau dari kacamata lu nih, Adriel ya, sebagai seller, ChatGPT itu bisa bantu kita di mana sih? Oke. Jadi kalau gua sih awalnya kan nol juga ya, AI, nggak ngerti juga. Cuma aku mencari tahu gimana caranya AI itu bisa mengefisienkan tim di kantor dan di bisnis saya gitu. Oke, kayak gimana nih efficiency? Gua Cara menarik nih. jadi di situ saya belajar, oh ternyata AI ini bisa nih gantikan beberapa pekerjaan dalam tanda kutip ya. Seperti misalnya kalau kayak menganalisa data penjualan. Jadi kalau saya punya data misalnya di sistem, ya itu kan perlu kita menganalisa manual nih. Kadang-kadang saya perlu kalkulator sendiri, kadang-kadang saya perlu melihat secara keseluruhan datanya itu lebih kompleks. Dengan AI, saya sisa masukin datanya, di situ dia bisa bantu saya menganalisa sih, untuk mengambil keputusan. Ataupun saya juga pakai AI untuk forecast barang. Kira-kira stok ini di 5 bulan kemudian seperti apa. Wow. Jadi cukup banyak sih saya gunakan ChatGPT khususnya ya di pekerjaan saya gitu. Oke. Tapi jujur gue baru tahu bisa dipakai untuk hal kayak gitu ya. Walaupun gue tahu, gue pikir selama ini ChatGPT itu pakainya buat yang simple-simple lah ya, kayak misalnya foto produk lah, terus Banyak info. kayak kalau saya mau belanja, saya compare tuh ya, misalnya HP harga 3 jutaan, Oke. sesuai dengan YouTuber gadgetin misalnya, yang mana gitu ya, plus minusnya seperti apa. Gue baru pakai yang simple-simple sih ya. Betul. Nah, coba dong kasih kita case-case
untuk online seller bisa pakai ChatGPT kayak gimana? Kalau tadi kan udah yang cukup Lebih ke cukup operasional advance kalau saya. ya. Operasional ya. Lebih ke operasional. Nah, kalau misalnya dari sisi Marketing. marketingnya kayak Marketing. gimana? Oke, kalau marketing kemarin sempat gue juga bahas di webinar sama Smesco. Ya. Nah, gue ajarin gimana caranya kita bisa buat dalam tanda kutip ide branding. Nah, kenapa? Karena banyak kan orang, misalnya UMKM nih, Ya. banyak awal-awal itu mereka nggak ngerti soal apa itu branding, apa itu logo, apa Ya. itu mungkin tagline dan segala macam. Nah, jadi untuk kita jualan kan bukan cuman, oke, kita cuma taruh produk, udah laku gitu. Ya. Nah, salah satu use case-nya adalah kita bagaimana meminta ide. Kan gue ini bukan orang yang kreatif banget kok. Ya. Nah, jadi kita waktu itu ajarin orang gimana buat logo, Ya. ide logo seperti apa, kita mau seperti apa logonya. Ya. Nah, itu kita bisa minta, kita bisa diskusi sama ChatGPT. Itu mesti pakai prompt kayak gimana? Bisa nggak sih dikasih tunjuk prompt simpelnya tuh kayak gimana? Oke. Kalau prompt itu sebenarnya gini, banyak orang yang di awal ya kok bingung Iya. itu pakai ChatGPT karena dia bilang, ih, apa yang gue harus masukin? Nah, Ya kan? kayak harus ngobrol dengan bahasa aneh apa sih? Betul. Gue harus belajar. Bahkan kan banyak orang yang jualan Ya, 100 prompt ChatGPT gitu ya. betul. Itu sampah nggak sih sebenarnya? bahkan mereka buat itu dari AI juga. Saya juga biasanya. Mereka mungkin Dari AI. Jadi Kebanyakan. jadi ketik 100 prompt yang terbaik buat ini muncul tuh. Ya. Nah, itu yang dijual. Jadi prompt AI dari AI juga. Nah, seperti itu. Jenius juga ya. Iya. Boleh juga gue jualan kayak gitu. Gue bikinin ebook 1000 Iya. prompt buat online Seller. seller dari Idenya dari mana? ChatGPT. Buat ChatGPT. Nah, Ya, kayak nanti gitu. teman-teman tunggu ya. Nanti kita keluarin. Ide bagus nih buat jadi cuan. Iya, banyak sih. Nah, Betul, betul. berarti untuk branding ya. Betul, salah satunya buat branding. Branding itu apa sih? Maksudnya gimana sih buat branding? Misalnya nih gue udah punya toko, udah punya barang ya. Gue Betul. pengen jualan barang ini deh, ya gelas kayak gini. Betul. Nah, kalau gue udah punya gelas kayak gini, Ya. nextnya apa nih? Kalau gimana caranya gue pakai ChatGPT? Oke. Kalau kita mau ngomong sama ChatGPT, pertama pasti kita harus kasih dia konteks. Nah, contoh nih, kayak kita kan mau jualan gelas. Ya. Ya udah, kita harus bilang, gua seorang seller itu di mana, di platform mana. Kita harus jelasin memang. secara Kalau lo rinci. promnya gue seorang seller di Shopee, di Instagram, di TikTok, hasilnya beda. Iya, pasti beda. Strategi dia pasti beda. Oke. Nah, contohnya kayak misal gelas ya. Kita mau misalkan fokus di marketplace. Iya. Nah, pasti kan dia strateginya pasti lebih ke optimasi nama produk. Iya. Nah, terus optimasi deskripsi produk. Iya. Nah, sama foto tampilan dari marketplace-nya. Eye-catching. Oke. Eye catching atau enggak, ada logonya kita atau enggak. Coba kita langsung praktek deh. Bro. Boleh, langsung. Oke, boleh. Udah di record kan nih ya? Oke, Ada. bentar, kita sambil record. Nah, kita sambil record ya, guys. Ini materi kelas 2 juta nih biasa kalau dari Adian sama Adian ini 2 jutaan ya. Teman-teman dapetin ini free. Makanya jangan lupa buat subscribe. Yes. Tapi kalau mau dagingnya lagi, join member. Gua kasih 10.000 prom, tapi kita nanti dari ChatGPT. Jadi masih ada gap ketidaktahuan orang. Tapi Iya. sekarang banyak banget tuh, gue juga baru dengar teman gue, dia jualan digital product ya, bikin kayak jualan ebook, semua ada ChatGPT Yes. semua. Betul. Ya, Itu pernah saya coba. ya gue pikir mantep banget ya, asal lu belajar ngiklan aja ya. Iya. Betul. Asal ngiklan, buat landing page yang bagus, lu bikin produk semua dari ChatGPT, kelar. Bahkan kita Bahkan bisa bikin apps dari ChatGPT juga kan? Bisa. Bahkan kemarin kita itu kepingin Iya. jual ebook, tapi target marketnya orang luar. Kan sisa ditranslate. Nah, Nah, sisa ditranslate aja, selesai. Betul. Jadi bahkan kita bisa menyesuaikan gaya bahasanya sesuai bahasa Inggris daerah yang kita inginkan. Inginkan. Misalnya gua mau jualan di Malaysia, ya udah gunakan bahasa Slangnya sana. ya slang-slangnya di sana dan lain-lain. Jadi kompleks banget sih. kompleks. Oke, kita langsung Oke. buat teman-teman seller nih ya. Lanjut. Ya. Oke. Nah, kita kan udah masuk di chatgpt.com. Ini yang bayar nih. Ya, kebetulan punya gue yang bayar kok. Gue selama ini pakai yang gratis, kalau udah stop Bayar lah. pakai email yang lain gimana? Gak apa-apa sih. Cuman Apa? jeleknya itu satu akun, biasa dia ngerti soal behavior kita kok. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya kok sering pakai satu akun ini, dia lebih ngerti kok. Berarti $20 nih.
$20. Bisa dipakai rame-rame nggak? Bisa dipakai rame-rame. Jadi kalau misalnya 10 seller pakai satu akun boleh? Boleh, tapi ya itu jeleknya adalah dia akan menginput data yang dari 10 orang ini. Jadi dia nggak ngerti kurang lebih seperti apa yang kita mau. Ibaratnya dia belajarnya itu bingung. Bingung ya. Nah, karena kan banyak kebutuhan masing-masing orang. Kan. Masing-masing orang beda. Tapi ngeri nggak sih? Kayak misalnya lu tadi gue bilang secara keamanan ya, lu kan Ya. input data-data penjualannya, lu masuk ke dalam. Misalnya gue bikin foto produk, fotonya gue masuk ke dalam. Dia akan learning dan pakai data kita sebagai use untuk orang lain lagi. Benar. Betul. Jadi kalau saya sih, kalau apalagi kita skala UMKM, ya menurut saya sih nothing tulus lah. Nothing tulus ya. Kecuali kalian perusahaan gede, multinasional, mereka itu kan ada rahasia data ya. Makanya lu buat pakai ChatGPT tapi yang servernya khusus. Biasanya sih setahu gua ya, itu kalau skalanya perusahaan multinasional ataupun internasional, mereka ada janjian sih sama yang AI-nya langsung. Jadi kayak tanda tangan gitu bahwa data-data ini nggak boleh lo dipakai sebagai deep learning-nya lagi nggak boleh. Oke, noted. Nah, jadi sekarang masuk deh. Gue pengen buat gelas ini, ya. Gimana caranya gue pakai ChatGPT? Gue foto dulu nih, masukin, bikin foto. Kita bisa foto, masukin ChatGPT. Anggaplah udah foto, nextnya mesti kayak gimana? Promnya kayak gimana sih? Oke, ini mau buat foto produknya dulu. Boleh? Oke. Ya, anggap kita udah foto lah. Lu boleh comot foto dari mana aja, tapi anggap kita udah foto nih. Kita comot dulu aja berarti. Ya, comot lah ya, minta ini ya. Kaca bening. Ya. Internetnya. Oke, ini ya. Nah, ini mirip nih. Yang ini ya. Udah ke-record kan? Udah. Oke. Oke, ini. Nah, ini nih, ya. Kalau nggak screenshot aja. Nah, ini aja yang banyak. Oke. Nah, ini anggap kita udah foto ya. Itu nggak harus saya ubah. Kamu mau masukin kan? Oh, bisa di paste ya? Ini nggak bisa di-paste sih. Nah, Bisa. Misalkan nih. Berarti kita foto, Ya. terus promnya apa? Nah, misalkan kalau kita mau minta foto produk, Oke. ya kan? Gua lagi. Jadi kalau kita mau Pakai gua nih. apa apa? Jadi kalau udah bukan orang Jakarta gimana? nggak apa. Dia akan menyesuaikan. Akan menyesuaikan. Benar. Jadi Jadi memang dia udah punya data sekian banyak. Jadi ada namanya AI trainer. Jadi orang Indonesia misalkan dia training AI GPT untuk ngerti bahasa kita. Oke. Ah, Ya, gua lagi jualan. gua atau gue nih? Boleh. Gue boleh. Oke. Aku atau mungkin bahasa daerah lain dia pasti. Apa hasilnya kan menyesuaikan? Misalnya kalau orang yang deso dia kasih hasilnya menyesuaikan sama orang kota nih. Sesuai dengan sesuai promnya. bahasa doang. Sesuai bahasanya. Iya. Tapi kalau hasil mah sama ya. Hasilnya tergantung seberapa detail kita minta dia. Oke. Lanjut. Lah, misalkan gue lagi jualan gelas bening. Kasih gue ide dong soal foto produk. Jadi benar-benar sebenarnya prom itu nggak harus dipelajarin ya. Kayak lu lagi ngobrol aja sama lu punya Aspri lah ya. Ya, Aspri. Tim, Aspri, Ya. mentor, whatever yang Betul. tinggal nanya. Betul. Oke, kita mulai hasilnya kayak gimana? Nah, biasanya kalau gue, ini kan gini, banyak orang yang mau langsung sekali prom itu jadi. Nah, kalau gue mau ngajar lebih gampang, itu ngobrol. Jadi kayak ini contoh nih, gue bilang gue lagi mau jualan gelas bening. Tolong kasih gue ide. Nah, jadi kan dia di sini kasih gue ide banyak. Nah, kadang kan Konsep minimalis sama shadow play. Betul. Oke. atau gelas dengan minuman Estetik. estetik. Oke. Nah, splash atau action shot. Oke. Nah, terus konsep lifestyle. Ya. Nah, ini kita sisa baca aja. Kita suka yang mana, kita bisa minta dia. Oke, misalnya gue pengen Yang mana, Pak? jualnya yang photo set tapis dengan packaging. Oke. Gua suka nomor Iya. 5. Ya, nomor 5. Tolong kasih gua gambar untuk foto produk nomor 5. Oke, ngobrol. Jadi nggak harus langsung one shoot itu. Jadi Betul. bisa saja kita memberikan informasi apa yang kita suka, terus dia berikan kita ide, kita ngomong ini, itu sih. Jadi kadang orang itu
takut kan kayak ih nanti gue salah. Tapi sebenarnya dari respon dia kita harus respon dengan lebih kritis kok. Misalnya lu nggak suka, lu bilang gitu. Kalau kita hina-hina dia biasa ya itu dia akan Marah? nggak marah, dia nggak bakal marah. Gue demen tuh. Iya enaknya ya itu dia nggak bakal marah kok. Kalau tim kita kan mohon maaf mungkin kan kalau kita marahin kan dia bisa sakit hati. Lebih bagus sih. Gitu. Iya. Nah tapi dia nggak bakal marah. Ini enak nih. Nah, udah nih. Dia nggak pakai perasaan. Nggak pakai perasaan ya? Iya. Cuti enggak ya? Enggak cuti. Nggak pinjem duit? Enggak ya? Kasbon Nggak kasbon nggak juga. Enggak ya, Iya. puji Tuhan ya. Ini kita cari ya. Kita panggil dia jam 3 subuh dia jawab. Oh, aduh. Ya. Waduh bahaya nih kalau yang dengar. Ya, kalau lagi long weekend nggak tiba-tiba Nggak. izin baginya ya. Ngeri sih. Iya. Nah ini udah jadi kok. Oh, udah jadi. Nah kadang memang dia jeleknya biasa tidak sesuai dengan 100% foto yang kita kasih. Nah, ini kalau kayak gini gue takutnya Mm-mm. dia ngambil foto yang ada di Shopee, nanti kita disuruh orang. Mungkin nggak? Kalau ini dia akan bukan dia ngambil total sih. Dia nggak ngambil total. Nggak ngambil total. Jadi nggak akan bilang ini mirip sama Mm-mm. foto yang ada di internet. Dia cuma asal ngambil karena basicnya kita udah foto sendiri. Betul. Jadi aman kayak Ada gitu. referensinya. Betul. Ada revisi dari kita. Kalau mau lebih aman lagi, kita bisa ada edit sedikit. Kayak contoh kita kasih logo atau kasih watermark dari kita, brand kita kok. Tapi kita bisa suruh dia juga. Ini logo gua, tolong buatin watermark. Bisa. Bisa ya? Bisa juga. Bisa ditaruh di kotaknya juga bisa kalau mau. Wah, menarik. Oke, foto produk udah jadi. Next, apa lagi yang bisa kita buat dari ChatGPT? Dari ChatGPT. Ya, Kasih tambahan model model lagi pegang. bisa. Bisa. Boleh? Ya. Bikinin gua fotonya. Jadi kalau di marketplace kan orang lebih tertarik kalau ada modelnya kok, bener nggak sih? Iya. Modelnya di dalam gelas. Betul. Iya. Enggak lah, lagi megang gitu. Lagi megang ya. Jadi lebih ini. Nah. Misalnya modelnya mau ala Korea, itu boleh. Jadi gue kasih bikinin gue foto gelasnya lagi foto sama model wanita Indonesia cantik. Misalkan seperti itu. Model wanita Indonesia cantik. Ya. Kita lihat. Kita lihat ya apa yang dia keluarin. Iya. Gitu. Ini yang udah lu train kan? Ini Iya. Berarti seleranya lu dong. ini video bahaya banget kok. Mendistrupsi banyak pekerjaan. Ini udah mendistrupsi foto produk, Iya. ini model. Jelek amat. Belum keluar. Belum Belum keluar. Oh, berarti aduh, selera gue jelek ya. Saya kan subjektif. Oh ya betul. Subjektif. Iya. Aduh. Iya. Tapi ini memang kebetulan akun ini dipakai banyak orang, salah di tim gua tapi bukan orang lain. Iya. Dia membenarkan kalau hasilnya jelek nanti. Iya, biar kalau kurang ya. Iya. Nanti modelnya juga model AI, bukan orang real kan ya? Iya betul model AI. Karena dia nggak ambil foto orang real terus dimasukin ke Bukan, sini kan? dia nggak copy paste gitu. Dia Nggak udah boleh punya datanya, jadi kita mau seperti apa dia bisa generate Iya, gitu. sesuai dengan keinginan kita. Nanti kalau misalnya muncul, saya nggak suka nih modelnya rambutnya pendekin dikit, Bisa. kurusin dikit, Bisa. kulitnya hitamin dikit, bisa ya? Bisa banget. Jadi kalau kita nggak suka ya ngomong aja ke dia langsung. Ini anak yang bayar ya. Kalau Bayar, yang free nggak baru ada. set, akun limit Anda sudah habis, segera upgrade. Betul. Gua keseringan gitu sih. Iya. Bikin akun baru. Akun baru betul. Iya. Iya. Sebenarnya banyak yang jual akun sharing. Mau sharing. Cuma menurut saya ya, kalau buat teman-teman yang udah pikirannya mau profesional, mau lebih Yeah. ini, ya lebih baik punya sendirilah. Iya. Karena kan privacy juga kan data. Betul. Kecuali sama tim nggak apa-apa sih. Misalkan, Iya. sesama tim marketing, ya udah nggak apa-apa. Iya. Untuk Tapi kalau teman-teman mau sharing sama teman-teman seller online ya, nanti boleh kontak Om Botak. betul. Soalnya satu akun bisa dipakai berbarengan nggak? Bisa. Bisa. Dalam waktu yang sama, bisa. Bisa. Tapi ada limitasinya juga kan. Iya, betul. Maksudnya kadang kalau terlalu banyak juga pasti dia ada blokir IP kan. Cuman kalau so far gua berempat dalam waktu bersamaan aman. Gitu. Karena kan gue punya tim kan. Iya. Nah,
Dia pakai juga. Potensi cuan nih, sebentar gue lagi mikir-mikir. Wah, Potensi cuan ya, teman-teman seller online mau pakai barang-barang bisa. Bisa. betul. Tapi Nih, udah muncul mukanya. oh, udah muncul. Mana mukanya? Gelap banget. Belum. Bentar. Collect. Refresh. Iya. Bentar, kita ganti. Iya, iya. Berarti kita bisa buat foto nih udah ya. Next ya kalau udah dapat fotonya udah pegang gelas, video bisa nggak? Video bisa. bisa. Tapi Pakai menggunakan- prompt ChatGPT juga? Kalau video itu ChatGPT kebetulan dia punya namanya Sora. Jadi kalau kita Sora? Sora.com. Jadi kalau kita langganan plus di GPT, Ya. kita udah bisa gunain Sora namanya. Oh, berarti Sora itu dari ChatGPT tapi untuk video. Video. Betul. Prompt-nya sama, ngobrol Prompt-nya- juga. Iya. Kalau video itu jauh lebih kompleks biasanya. Gitu. Jadi kayak misalkan nih contoh ada foto kita nih, kita mau gerakin. Nah itu pasti butuh prompt yang lebih kompleks sedikit lah dibanding kita ngobrol aja. Oke. Nah, Gitu. kalau yang nanti video nanti kita akan bedahnya nanti setelah pesan-pesan berikut ya di video berikutnya. Ya, karena lebih kompleks ya. Ini yang simpel-simpel aja ya buat teman-teman yang belum pernah ya. internetnya. Internet ya, sorry ya. Dia waktu nge-prompt perlu ini ya data yang banyak. Nggak juga. Sebenarnya dia kelola datanya server sih. Iya. Servernya mereka. Servernya mereka. Jadi kita bisa download sebenarnya. Dia nggak makan, harusnya sih nggak makan bandwidth yang besar sih. Ya, ya, ya. Jadi kalaupun kita punya HP yang dalam tanda kutip kentang, masih bisa. No Karena kan problem. dia generate-nya di server. Di servernya mereka. Oke, oke, oke. Tapi kentang enak sih sebenarnya. Ini Oke, coba. Kentang yang enak. Oh, muncul dia. Muncul ya, mungkin karena ini ya. Tadi udah muncul sih. Tadi udah muncul tapi pas gua kasih zoom dia kayak gini. Oh iya, iya. Efek terlalu semangat. Berarti foto bisa, video bisa, buat judul bisa. Judul Ya, judul produk. bisa banget. Bisa Kalau gambar aja bisa, judul mah Tulisan instan kan? banget. Tulisan. Betul. Judul bisa, deskripsi bisa, Bisa banget. apalagi kalau harga. Harga, maksudnya apa nih? Harga produk mau jual berapa? Nah, itu biasanya kita bisa menentukan harga dari, bahkan kita bisa suruh dia untuk menganalisa kira-kira untuk market Indonesia harga berapa yang layak buat dijual. Itu dia juga bisa bantu kita untuk mempertimbangkan harganya sih. Oh, atau kita balik. Ini gue belinya segini. Ya. Gue fotoin bonnya. Hmm. Bisa dong fotoin Bisa. bonnya. Bisa. Ini harga beli gue. Iya. Gue pengen iklan misalnya dengan ROAS 5. Ya. Dengan admin Shopee yang sekarang bilang Ya. kira-kira mesti jual berapa untuk untung? Yes. Betul. Bisa. Untungnya mau berapa persen? Ya, Untungnya marginnya berapa? 20% ya. Saya juga mau bayar pajak. Mau ada biaya operasional 5%. Betul. Ya, biaya COD gagal. Oh ini selera lu ya. Enggak, ini kan orang Indonesia, jadi ya. Orang Indonesia. Ya, dia pasti ambil Iya, iya. data dari servernya. Oh dari server. Iya. Cukup cantik juga sih selera. Iya. Iya. Kayak gini kok. Udah kayak real ya. Sangat-sangat real. Apalagi digerakin kan? Kalau digerakin di Sora bisa sambil ngomong nggak? Sambil ngomong, suara belum bisa kalau saat ini. Oh Sora belum bisa. Betul. Berarti masih pakai suara lu ya kalau bergerak tadi bilang. Saya Ada suka yang lain. gelas ini gitu. Iya, ada AI lain lagi untuk suaranya. Ah. Heeh. Jadi memang kadang beberapa tools AI itu dia punya kelebihan masing-masing. Jadi nggak langsung bisa satu tools itu bisa semuanya. Oke, berarti pakai ChatGPT minimal teman-teman udah bisa tadi ya ngitung harga dan lain-lain. Coba kita tes untuk nentuin harga jual deh. Coba. Boleh. Ya. Itu. Harga jual. Nah, misalnya kita mau jualan apa nih? Tapi dengan ini kalau lu dari sisi operasional ya, ini sambil Boleh, ini harga sambil- jual ini harga jual. Boleh. Sambil dia prompting. Ya, dia prompting ya. Kalau dia dari sisi operasional, bagian mana aja yang udah kita cut, yang bisa kita cut saat ini dengan menggunakan AI?
Kalau dari pengalaman gua, Apa yang lu udah pernah lukat dengan Yes. menggunakan harga AI? ya khususnya CS sih, customer service. Tapi CS pasti harus manual. Iya. Dulu sampai sekarang sih. Jadi kan kalau mungkin kita jualnya di Soskom, social commerce itu kan mereka kan pembeli itu behaviornya lari ke WA semua. Iya. Nah, sekarang kita udah punya AI di WA. Jadi bisa membantu memotong pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Contohnya, gua mau gambar produk ini dong, nanti dikasih gambarnya sama AI. Harganya berapa? Dimunculin tuh harganya sama AI, bukan sama manusia. Lu pakai apa? Kayak cekat AI. Yes. Gitu Nah, ya? waktu pertama kali launching itu, ini Iya. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Waktu soalnya kita juga kenal sih Iya. sama yang punya Matthew. Matthew. Oh, Jadi Matthew. demonya itu pertama ya kita mencoba Iya. dan itu sangat Membantu lah. sangat powerful sih. Jadi dari CS saya itu yang 5-6 orang, sekarang sih paling sisa 2 orang aja sih. Tapi kan masih suka ngaco nggak sih? Nah, kita bisa batasin. Jadi ada beberapa hal yang susah dibahas sama AI, kita langsung cut off ke manusia. Jadi dia oper. Otomatis langsung. Jadi tapi kalau yang tanya harga, tanya ongkir, kirim dari mana? kirim dari mana, Iya, terus iya, juga misalnya Gambar produk. gambar produk, itu semuanya udah bisa AI yang kasih. AI yang kasih. Tapi kalau dia tanyanya kompleks, kita sudah prompting bahwa kalau pertanyaannya kompleks dan bingung kamu jawabnya, misalnya kayak gitu, dia akan langsung oper ke agent Itu manusia. Nah, jadi pekerjaan yang berulang-berulang tanya harga dan lain itu semuanya sudah AI yang kerjakan sih. Nah, sebenarnya Shopee chatnya juga bisa AI. Bisa. Iya, betul. Tapi banyak seller yang masih nggak happy sih dengan itu. Karena kayaknya gue lihat dia belum ada prompting yang lebih advance kok. Sepertinya begitu. Oh iya. Jadi ibaratkan kan kita nggak kasih dia konteks cara menjawabnya. Masih lebih ini kan umum dia Iya, jawabnya. berarti AI-nya itu buat semua seller. Iya. Dia nggak train buat seller Betul. A ini. Oh. Iya, jadi kayak contoh kita mau bahasanya kayak gini kok. Pakai sys. Dia itu bisa. Kalau di Brosis. cekat AI dan segala macam itu bisa brosis Iya, atau iya. Pak Bu. Bisa ya? Iya, atau pakai bahasa gaul, bahasa slang. Nah, itu belum ada dipersonalisasi sama Shopee untuk saat ini. Iya. Berarti itu peluang. Peluang. Itu bisa jadi ide buat Peluang. Shopee. Terutama misalnya, oke Shopee ada. Iya. Misalnya TikTok nanti ada. Betul. Iya. Atau yang lain ada. Tapi kan kita perlu nge-train yang sama buat semua platform kan. Betul. Nah itu makanya yang masih jadi peluang untuk bisa Betul. ya yang itu ya. Jadi satu platform yang bisa integrasi semua dengan satu kali training aja. Iya. Gitu. Itu tuh ide yang bagus. Tapi tetap harus ada prompt engineer-nya dalam tanda kutip. Mm-mm. Itu kan setiap seller punya produk yang berbeda-beda. Iya. Perlu di-train Perlu FAQ dan di-train. caranya ya. Tetap prompt engineer itu nggak akan pas. Jangan lupa. Iya. Itu pekerjaan yang bakal booming sih 5 tahun, 10 tahun ke depan. Berarti orang yang jago Mem- bisa membahasa. nge-tweak sesuai dengan yang dimauin dari si owner ya. Betul. Jadi bahasa owner diterjemahkan ke AI. Nah itu mungkin lebih kompleks daripada kita cuma ngomong kayak gini. Kayak gitu. Menarik. Nah, ini promnya adalah modal gelas 10.000, admin Shopee 15%, tapi gue mau cuan 50%, gue jual berapa? Oke, modal 10.000, target untung 5.000, admin Shopee 15, dia akhirnya kasih harga 15.000 ya. Berarti maka dia dijual di harga 17.000. 17.700 atau 17.999 biar cantik. Wih, mantap. Dia bahkan udah tahu Iya. angka Cantiknya ya. cantik, betul. Bahkan dia bisa minta nih kalau butuh versi ebook atau Excel, buat otomatis gue juga bisa bantuin. Mau Coba. coba Excelnya ya. Gue pengen lihat Excelnya kayak gimana. Yes. Iya. Ini back end-nya sih kayak Iya, di back end-nya ini kayak gini, pada coding bisa biasanya. ditutup juga kalau nggak mau pusing. Ini kan dia analyze, masih analyze. Oh, dia pakai Python ya. Iya. Yes, betul. Python itu apa? Ular ya? Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman gitu. Nanti kan bisa download table nih. Iya.
Nah, kita udah bisa buka nih. Dia jadi CSV. Oh iya, harus di-convert dulu. Ya, Oh, nggak apa-apa. tapi kita lain kali kita bisa pakai itu untuk formulanya sama ya. Betul. Dia udah bikin formulanya di Excel. Jadi teman-teman yang nggak tahu Excel pun bisa minta. Berarti berikutnya gue bisa jualan Heeh. bukan prom, Template Excel. template Excel buat seller. Bisa. Udah 2 digital produk guys. 3. Bisa. Kalau yang mau langganan langganan ChatGPT bareng-bareng boleh kontak. Jadi nanti bikin kompleks, template-nya jauh lebih kompleks kan? Banyak banget sih peluang. Betul, banyak banget. Jadi Banget peluangnya ya. Jadi kalau lu nggak kaya dari AI, wah keterlaluan. Betul. Ya. Sebenarnya gue berasa sebagai Om Botak gue cocok sih sama AI. Kan biasa ada AI sama Om gitu. Biasa cocok, ya. Iya. Nextnya apa lagi yang bisa kita ini? Nah kalau dari sisi operasional apa? Tadi kan lu kan dari sisi operasional. Ya? Udah. Jadi dari sisi CS tuh sudah terpangkas tuh. Ya. CS iya tapi bukan pakai ChatGPT ya, pakai Enggak. AI yang Enggak. teman-teman boleh cek lah ya. Terus pekerjaan administrasi. Misalnya kadang itu saya menggunakan AI untuk memvalidasi data. Misalnya paling gampang saya dapat invoice dari supplier. Nah, misalnya banyak nih. Kan kita kalau manual kan harus cek manual, kita kalkulator sendiri. Kalau untuk mau memastikan kan. Iya. Kalau dengan AI saya sisa upload invoice-nya, dia bantu saya cek. Bantu cek apanya sih sebenarnya? Bantu cek misalnya dengan yang saya sesuai nggak dengan PO saya. Ya. Sesuai nggak dengan yang saya order barang ini? Sesuai nggak harganya? Jadi lu kayak mass batch gitu masukin PO, invoice segala macam semua dimasukin. Cek gua harus atur berapa. Jadi lebih ke bisa kita AI itu Validasi asisten data. untuk memvalidasi data sih. Data. Jadi kalau misalnya ada yang fraud dan lain-lain kan langsung dia bisa lihat. Terutama untuk data yang sangat banyak sih. Minimal bisa membantu kita. Menarik juga ya. Kalau gua upload Excel-nya bisa? bisa. Gua upload jebret, gua butuh data analisis ini gitu. Bisa. Tetapi ya sekali lagi, bukan berarti kita ngomong kayak gini 100% AI nggak melakukan kesalahan. Benar. Pasti tetap ada margin of error, itu pasti ada sih. Tetapi ya sesering mungkin kita training mereka, dia akan lebih pintar sesuai dengan keinginan kita sih. Kemarin gua lagi baru tes ya kan, ada tes, ada 15 soal pertanyaan, gue fotoin satu-satu, setiap ini dia kasih jawaban, gue fail. Dia cuma bener, gue cuma dapet angka 70%. 70%. Habis itu yang salah kan gak dikasih jawaban kan, gue salah. Gue fotoin lagi, lu salah. Oh, harusnya jawabannya ini. Baru 100%. Betul. Tapi menurut gue gila, anak sekarang cheatingnya gampang banget dengan AI. Bahkan orang bikin skripsi pakai AI. Cuma di foto-foto aja semuanya dikasih jawabannya, gue bilang, wah. Bahkan bisa live kok. Jadi contoh nih, gue lagi kerja tugas nih. Iya. Gue bisa langsung kasih kamera gue nih, tolong dong bantuin gue. Jadi nggak perlu kita masukin fotonya lagi. Gimana cara pakai HP? Nggak pakai HP tapi video masukin. Iya, kayak gini nih misalkan. Live. Ini gue contohin langsung kok. Sayangnya ChatGPT nggak ada pas gua SMA. Itu kan juga nggak boleh bawa handphone pas lagi. Tapi kerja PR-nya kan selesai. Ya ini, ChatGPT ini apa ya? Itu kelihatannya sepiring kentang goreng dengan bumbu tabur dan ada saus keju di mangkuk kecil. Cocok banget buat camilan. Oke, ini siapa ya? Itu kelihatan seperti kentang goreng dengan tabur. Lu ngerjain gue namanya. Gak gini. ChatGPT, halo? Kelihatannya kamu lagi menikmati momen makan di sebuah kafe atau restoran. Iya. Sepertinya suasananya santai dan seru. Iya. Masih salah. Iya. Nggak, itu tadi error mungkin. Error itu. Aduh. Jadi nggak 100% lah. Nggak Iya. 100%. Tapi ya minimal bisa sangat membantu sih. Karena mungkin internet juga